Oke, ya wis. Oke, yuk cus. Aku lagi ketemu buka nggon manajemen jurnal iki Excel iki cara error wae iki. Seneng sih. Apanya? Excel ku. Wah, Wih, Masya Allah. Anak man. Putranya Pak Naufal. Hasilnya. Gawe ke susu sih, gawe ke susu sih. Wes sih sebelahnya nombok nih. Aman-aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukaton, Bu wanita, mendadak. Mau awalan ben informasi ya. Dari ki awake dhewe ora formal. Oke. Tapi itu terserah kok. Nah, iya. Aduh, lebih penting nyaman. Kamu nih mbok unggah ning YouTube. Ora apa-apa. Situ ngono piye? Ora apa-apa. Ya wes. Oh dikat-kat ya. Ora ono sing tak kat. Dasar. Ora perlu diikat. Oke, audio mulai saka iki ya. Sing paling pertama itu adalah sing paling signifikan. Itu adalah terkait iki apa penamaan ya. Penamaan sih wis aman ya. Nah, coba wis tahu ngecek dong apa kesesuaian antara ISSN karo apa jenenge karo seneng LIPI. Sepertinya sudah. Sudah ya. Kudune sih Soalnya wis. wingi pas kita kan maju di OAC. Itu dicek sama Mas Faris juga, udah bisa semua Bu, udah sama ya udah. Maksudnya syarat untuk ke di OAC itu sudah memenuhi gitu. Oh, tapi coba aja, nggak tahu sih mungkin syaratnya beda atau apa. Mari kita lihat ono loro. Ini berarti yang sing di Pak. Penerbitnya kan ini Universitas Muhammadiyah Press. Mari kita cek di sini. Nah, kan beda tuh. Dikasih promosi ini. Oh, di situnya. Ya. Salah satunya yang gini. Jadi ternyata berarti disesuaikan kalau seringnya ya. Press Misalnya ya. Ini pula. Tapi kayak penerbitnya Universitas Muhammadiyah Press. Nah, coba kita delok sisi sini. Iya, coba. Podo. Lah apa nek ono loro ngono kuwi piye? Sisi apa? Ora masalah, iki sing ISSN online kan. Oh, ya ding ISSN karo SBN ya. Dirimu arep nganggo sing endi terserah apa-apa. Sing wis ono iki ning ndi? Kuwi ben ora bingung kita. 315 tuh. Yang 448 yang bawah berarti. Oh iya, iki 315, 448 ya. 448. Yang 448 ya iya. Dicetak 448. Jadi ana loro channel. Oke. Yes, SN karo SBN ya. Betul. Cetak karo online. Oh, ini kan cetak iya. Paham. Ya kan? Nek sing mau alhamdulillah iki online. Ya. Jadi aman. Paling iki apa jenenge Muhammadiyah University Press. Tapi ora apa-apa. Engko nek pas arep mendekati wae diganti ngono kae. Bangane. Bangane ya toh. Terus waca bareng ya scientific journal Journal Education Program Tujuan publikasi saintis ini. Kene, dirimu duwe benchmark lah. Apa kuwi? Sejenis patokan tampilan jurnal. Template-nya. Ojo, patokan. Jadi misalnya kayak aku ya. Aku kan nyekel ya Jeramat Edu ya Faridika. Nah, yang Faridika kan tak gawe ngene iki. Jadi setiap poin penting kuwi iso mau highlight. Termasuk neng kene misalnya kaya apa jenenge kaya internal and external academician iki maksudnya keprewek. Iki engko tolong dijelaske. Maksudnya result conducted by UMS internal and external academician ini ora perlu.
Ya, oke. Mbak Konita minta tolong dicatat ya. Nanti kita delete aja itu. Yo. Oke, terus especially in early childhood education. Wah, berarti kan intinya bahwa maksudnya kalimat ini penting sih menurutku. Yo, gak penting itu. Karena apa jenenge orang menggambarkan apapun tentang tidak membantu apapun terkait ini. Early childhood research journal publish scientific article in the field of pure and applied science about early. Maksudnya pure maksudnya apa contohnya? Ya aku rak paham, mungkin kan sing gawe terdahulu Cah. Wah. Aku dari nutupno. Nganu wae. Saiki karena karena dirimu Civin editor, narasi niki mau benahi, Mbak. Ya oke yang tak benahi. Kayak misalnya ngene. Iki setiap kata sing kene aku mudeng maksudnya kudu piye? Ya. Paham. Dalam artian ketika engko jadi langsung apa ya istilahnya? Langsung motong ini langsung 7 poin ngono wae. Ya, ngerti. Poin ini ya. Terus aku kan ini piye? Baru buka ini EUJER tuh, European Journal itu loh. Bukan yang EUJER, tapi yang EUJER, European Journal itu kan. Kan submit yang kono. Dan aku bacanya tuh dia langsung gini toh, this journal focus on apa langsung gitu aja. Jadi dia langsung explain-nya gitu, tidak yang bertele-tele gitu. Emangnya Pak, aku Pak meh nglebok kene kono wis dadi ngono. Ayo kapan ngobrol? Kapan yang kampus? Aku neng kampus Selasa paling. Sesuk aku ami bar zuhur ya? Ya, bar zuhur ya. Aku ami ya. Aku meh jurnal. Iki sin Q piro ya European ini? Ketelu iki. Q3 ya. Tapi katanya SJR dhuwur gitu ya. SJR 0,3. Lumayan toh? Lumayan. Tapi dia si mago ya. Aku kira tahu nganu tau nek misalnya submitnya Scopus tau tak cekeli si mago. Oh ngono lah kenapa gara-garane. Gara-garane si mago ki kan update setiap tahun yang lalu ya. Jadi mengkhawatirkan. Dia masih pentingnya atau enggak gitu. Dia emang kaya pihak ketelu ngono. Oh alah, berarti jibuke sing apa? Elsevier. Langsung wae, langsung nang Elsevier wae. Misalnya kaya iki European Journal Education Research to, cek ae ning kene kuartil piro. Aku sih nonton ya nomor 63 iki. Berarti iki loro wisan. Apa European nih? Heeh, iki lho. Coba yuk. Oke. Tadi kan kene European iki ujar to. Ujar. Nah, misalnya terus baku cek wae ning kene kuartile. Ning kene kan kuartile dia posisinya 63. Artinya iki loro iki. Biasanya aku nontonnya dia langsung indeks baikku terus kuartilnya berapa itu kan biasanya langsung ditulis. Tapi kan skos ke mago. Nah, si mago kuwi ra tau update. Padahal adalah tahun yang kemarin. Aku biasanya ngeceknya langsung yang kene. Ini aku di email karo ane European. Maksud di info kita mau publish nih bulan April gitu. Coba yuk masih dikasih info lah gitu. Oh iya wis kok tak coba. Hah? Yang penting mau kan infonya iki telu ya? Heeh, nek ning nganu ning Scopus tak cek gitu, dia maksudnya tahun kemarin tapi enggak tahu nih kan? Jadi. Tapi ketika ada ning Scopus ternyata dhewe iki loro. Oh yes, yuk coba yuk. Yo sikat. 35 wae lumayan. Sing kok swidak ae menang wae lho ya. Tapi ngeri keren Pak. QCG tak sih plus tenan ngeri. Kowe nyawang ngerine aja saiki, nyawang ngerine pas untuk review nih. Yo ngeri, mesti aku ngerti bayang kayak kan aku sekali dong. Aku untuk review nih, ngadani review nih digawe waktu sesasi. Aku lagi wani nyawang hasil review ini adalah minggu ketelu. Pergane moodku lagi ra enak biasa. Lebih mending untuk review Pak daripada langsung jurnal. Your journal is not suitable with our scope. Decline ngono kuwi terus nawang. Kan pengerem kan. Oke. Lanjut ya. Oke, berarti iki babagan iki engko sing nek iso kabeh ning kene mau gawe identitas ngene iki. Ora kudu ngene. Tapi identitas iki clean. Ngono. Jadi termasuk suka singkatan-singkatan, dari publikasi berapa tahun sekali, prefixmu, habis itu ISSN ISSN karo print karo online dan pastikan dia bisa keklik.
Oke. Terus yang kira bisnis modelnya OA ya open access. Auto space. Belum aku. Jadi lembayar Masih auto. proses di OAC itu. Terus publisher-nya yang ini fakulti. Oh no. Publisher fakulti bukannya Muhammadiyah Press. Oh, Muhammadiyah Press itu tukang nyetak, coy. Oh, ngoten berarti tetap bener mau. Publisher itu adalah yang misalnya kaya Jeramat Edu publisher ini prodi. Oh, berarti aku nek dirimu punyanya madake PG karo early child. Oh, nek dirimu madake karo SSN mau kae seneng lipi. Publisher sapa MUP ya MUP wis padake wae. Ya iya. Berarti padha kuwi to. Meng biyen sing gawe sing daftarke kan ora melihat sampai situ, tapi ora apa-apa. Ngaruh nggak sih untuk naik grade nanti? Ora ngaruh. Ya ngaruh paling tapi ora signifikan mong dadi catatan kok. Pak, aku pengen gini, bisa nggak sih misalnya ada notifikasi bahwa oh ini ada yang submit nih di sini gitu, ada di notifikasiku sama Mbak Wanita gitu, bisa nggak? Aneng kan anggere dirimu wis di-assign karo Mas Faris dadi chief editor, engko setiap kali ono wong submit bakal mlebu ning awakmu. Aku kan ganti dewe tapi orang tak ganti. Apa ya? Ya, ganti no. Nek jam mlebu. Ya ora iso nyong. Ya ora apa aku njaluk iki. Oh, iki aku ora iso mlebu guys. Ora iso. Gak iso, aku tak mlebu dhewe tak ganti. Nah, ora aku mau aku njaluk akunmu ya, njaluk akunmu. Yo. Santai rata apa-apane. Aku njaluk akunmu. Aku malah seneng no. Harian paling ndek akunku ibu lebokno kan malah seneng pasan. Opo aku susah. Ya, besok tak kirim. Tak kirim ya. Saiki ae, maksudnya bar iki kan ade ngotang-atik jero sisan. Ki mes kowe ora aku tekan 10.30 tok lho ya. Ora apa-apa, engko Bukonita masih lama enggak? Atau apa di sini ada acara? Enggak ada ya. Wis aku karo Mbak Konita apa-apa. Yo, sik. Aku tak ngajar sik delok. Wis mau ngajar kowe. Wis sih. Mas Faris. Aku wis pernah nyuwun ya, tapi mumpung kowe ra enak. Oke. Terus lanjut. Engko berarti kan di bagian iki jenenge identitas jurnal. Iki kudu penting ki ning ngarep kudu mampang jelas. Bar kuwi ning kene di jurnal deskripsi itu pastikan bahwa kita menyatakan bahwa kita open access. Kita menyatakan bahwa kita open access dan kita peer reviewed scholarly international journal. Nah, early childhood kan iki arep digawe internasional ki ora? Tetap orientasinya internasional kan? Iya. Karena orientasi internasional langsung gue dipromot nih gini. Misalnya Early Childhood Research Journal is an open access and peer reviewed international journal misalnya. Anyway, tadi the Early Childhood Research Journal is an open access and peer reviewed scholarly international journal published by and published twice a year gini. Nah, ini konsisten dengan yang di sini. The journal fokus on publishing, langsung ke fokus dan skopnya aja gitu. Nah, habis itu langsung ke author guideline tadi ngono. Jadi tembaknya langsung tetek. Nah, ini misalnya ada moco, iki aku nek misalnya arep buka fokus dan skopnya apa, ndak tak ngolek ya berarti. Neng ngendi? Oh, neng gini. Ngerasa bingung. Nah, wis tak kirim, Pak. Dadak goleki kan berarti. Nah, kan isi blong-blongan ya. Iya, ada fokus dan skopnya. Tapi ini nanti bisa kalau misalnya dibikin kayak gini mungkin bisa nggak Mbak apa namanya Mbak Konita atau Yu tak ya Yu doang ya. Konita. Atau bisa, Pak. Saya kalian berdua tuh Konita Katon. Iya lah, mirip sekali. Apa, Pak? Nanti wanita yang nggak terima loh, Pak. Aku sih seneng, karena aku kata no. Oke, fokus dan skopnya digawe ngene iki misalnya. Kaya weku, iki maune ra koyo ngene. Dadi iki Faridika maune rada rum fokus, akhirnya fokus skopnya tak jelaske. Misalnya Faridika journal is an international scientific journal that aims to be center of dissemination the journal with published article focusing. Nah, ning kene tak jelaske
bahwa ning kene aku research artikel, aku ora nampa review artikel. Karena di sini tak omongke aku research artikel. Nah, terus yang kene tulisannya digital technology in education, langsung tak gawe deskripsi nih apa sing tak maksud dengan digital technology education. Contohnya secara spesifik ono ning kene. Yo ning kene ya wis ono kuwi lah. Distance education, misalnya kayak ngono. Distance education. Aku berarti nonton ning gone anu sik gak apa ya? Nonton ning gone jurnale jenengan sik ya. Apa mau? Dadi apa jenenge itu? Iki aku mergane aku sing biyen konsep iki nang Jeramat Edu ya aku arep masuki. Oh, berarti Jeramat Edu ya? Ya iso ning kene iso ning Jeramat Edu padha wae. Misalnya ning kene Early Childhood Education Program KIP. Nah, iki misalnya fokus and scope Early Childhood Education is a scientific journal Early Childhood Education Program or iya. Lagi kan berarti podo yang anu ya. Podo karo sing harapan mau gitu ya. Apa nih? Iki kan fokus kupe rong ketok banget ya. Iya. Fokus kupe. Jadinya ini gak ngerti iki jane jurnal arahnya yang di mana? Masih early childhood branch apa wae. Berarti wingi bejo ya, so enggak cinta papat ya. Berarti maksudnya kudune iso cinta loro. Oh. No, malah bejo iso cinta papat. Ya piye durung memenuhi kriteria. Yo, ora apa-apa, dadi kan iki iso catatan. Nah, terus yuk berjuang lagi nanti. Tadi iki jurnal iki, dadi ning kene iki komen ngono, ki mau kae. Di obrak-abrik mbok carane lah. Yo ngotak apiane, tenang guys. Nanti ngerti arahane. Terus salah. Oke, terus dirimu ono kerjasama karo asosiasi apa profesi? Not yet. Masuk kan ya? Sebenarnya PAUD ada asosiasi profesi nggak? Ada ya? Ada PPJ PAUD se-Indonesia. Nah, itu nanti bisa bikin kerjasama nggak, Mbak Konita? Bisa. Coba nanti saya komunikasikan ke ketuanya. Saya ada yang kenal. Oke, terima kasih. Itu poinnya gede Mbak Konita. Itu 4 apa 5 sendiri loh. Terus dia kerjasama ya? Kerjasama itu poinnya wah mantap poinnya. Siap. 4. Nah, 4. Poinnya 4. Poinnya apa? Nah, mlano nek misalnya iso kerjasama karo pihak asosiasi, iso ditampilkan yang kene njaluk tulung Mas Yuda. Iya, Mas Yuda tolong tampil Mbak Konita. Mas siapa sih? Mas Yuda apa Mas Faris? Yulda. Mas Wilda. Yulda. Selain selain asosiasi itu juga bawahnya biasanya ada sertifikat kayak sisa berapa itu kan Mak? Belum turun Mbak. Belum turun. Nganu apa jenengan njaluk tampilan iki digawe minimal padha kaya Ijolae apa Faridika ngono. Dadi iki kan iki basic iki, tampilan basic sekali. Tampilan basic sekali, engko iso njaluk tulung karo Mas Yuda untuk tampilannya digawe model ngene. Dadi engko ning kene iso digawe tempelan-tempelan ngono kan. Ya, oke. No, terus iki aku seneng lho desainnya. Tapi ini gambar sapa iki? Coba ya, tak takon kesuk. Ora apa-apa. Maksudku apik desainnya nyenengke. Ya. Tuh, seperti logo kami dong. Wah, tadi. Ya. Wah. Oke. Terus bar kuwi ada yang ngarahe Mitra Bersari ya. Mitra Bersari. Di nang golek reviewer ning ngendi lho. Oke. Mitra Bersari golek ning reviewer. Wah, seperti aku kenal ini. Apa ya kita kenal? Iya kenal. Kenal kabeh no? Iki ora kenal. Gurung kok ditambahin kok. Nah, kita klik ya. Nah, iki ra ono apa jenenge tak tampilannya kabeh.
Tak gawe share screen ben full. Cek kesitian gue reviewer ya. Nah, Kudu kan 20. Heeh. Ya kaya ngene apa ngene Faridika pun yo isih bangun sih aku. Ngene Faridika Kan kuwi 10. tak bongkari kabeh. Iki pun tak bongkari kabeh. Maksudnya maune ning kene ono prof bongkari kabeh. Gak iso ya. Nah, yo kayak akhirnya aku nganggo sing wis tau makarya wae. Ngono. Iki pun engko insyaallah ya muga-muga iso bertambah. Amin. Ngono. Lah, misalnya gini, misalnya si Musa klik, ini kan dia ya orang duwe rekam publikasi. Maksudku kenapa konklusiku meni daerah duwe margane ra tampil ke. Nah, padha wae misale kaya misalnya kene kan jenenge Yosep. Yosep iki skopusnya beberapa kali. Cuman nek misale ra tak tampilke yo ora muncul. Nah, malah kita tak tampilke. Misalnya ada yang website dia nganggo iki. Tapi iki publication datane dhek nang Scopus iki, kali klik wae engko nang website Scopus. Saking ngono Scopus Yosep. Dadi Pak, iku mengko sing iso ngedit sapa wae? Dhewe apa sapa? Dirimu iso. Oh, aku iso. Iki aku ngedit dhewe kabeh iki. Oh ya, oke. Dirimu budal. Tadi dirimu mungkin butuh waktu sedino, bu konsen yang kene. Ya. Mau desain yang kene, tadi apa jenenge ngaweke link-link ngene iki. Dadi engko link-e Google Scholar, nang Scopus ngono kae. Ngono. Terus apa jenenge tadi Mitra Brastari kuwi sing penting pertama itu adalah dia accessible. Dia memiliki apa jenenge pengalaman publikasi internasional. Oh, internasional harusnya. Yuk, berarti kowe nek misalnya golek reviewer sing duwe Scopus yuk. Ya. Ngono, margane kuwi signifikan. Bijine piro? 5. Iki nggon kuwi ono dhewe lho jane. Wong 7 ya. 7 orang ya Bu yang punya Google yang punya Scopus ya Bu. Di Scopus Pak dhewe kan ono wong 7, iso tak lebokke kabeh ya. Bu Willy so. Pak untuk kuantitasnya dari universitas internal sama eksternal itu berapa Pak kalau boleh ada internalnya, tapi minimal itu kalau bisa dua kalau misalnya mau nasional ya Mbak Konita, itu sekitar minimal 3 universitas. Universitas. Cuman kalau saya sih mending ini teman-temannya Mbak Konita yang ada di dalam di luar negeri di invite aja untuk jadi reviewer gitu. Tapi emang mereka diminta kerja gitu. Jadi nanti dikasih satu paper aja sekali setahun gitu kan, nanti tamanya bisa diterampang. Okay. Terus fee-nya piye? Ngene. Nek misale dirimu urung berbayar, rasa nge-fee. Dia omongke wae nang arep. Tapi dikasih sertifikat. Yeah. Tapi nek dirimu wis berbayar, dirimu iso ngeki fee, tapi dirimu iso nuntut luwih. Paham lah. Jadi maksudnya dilematis. Jadi reviewer kui pada secara prinsip iki yo apa jenenge pengabdian masyarakat. Reviewer. Soalnya aku ki aku jadi reviewer di Universitas STKHN gitu ya. Punya Kalimantan Negeri. Iya. Aku itu dapat fee per semester itu kurang lebih 1 juta. Nah. Nge-review 2 artikel. Iya. Karena jadi beberapa jurnal yang dikelola negeri reviewernya dibayar karena emang ono anggarannya. Iya kan gue cek sementara belum berbayar. Jadi berbayar. Ngomongan sih langsung ya mbek kanca-kanca. Jadi misalnya kaya aku njaluk tulung kancaku, Bro, aku njaluk tulung ki di review ke. Engko dirimu saya kancaku langsung tak kaya SK sertifikat kan kuwi iso bermanfaat nggo PAK-ne denen. Ngono. Ya oke. Jadi asline kudune reviewer itu tidak dibayar. Kudune karena itu bentuk aktualisasi keilmuan. Nah, dibayar piye salah enggak? Ya tompo. Ya aku ngomong baca takon. Mana menyalahi kode etik. Ora ono. Mang kudune centra dibayar karena nek dibayar engko terkesane nganu. Harus meluluskan gitu ya. Terkesane apa jenenge dissenting.
Nah, mulano nek misale kayak reviewer ngono kuwi nek misale dirimu tak bayar aku iso njaluk demand nang awakmu. Tapi nek misale dirimu ora tak bayar yo dirimu iso sukarela. Dadi aku nek misale ngeki dirimu apa jenenge artikel dirimu nolak oleh, dirimu nampa oleh. Tapi nek dirimu tak bayar, kowe tak kayak artikel dirimu kudu kerja. Kan istilah membayarkan ngono. Iya ya. Nah, istilah membayarkan ngono. Nah, mulane kanca-kancaku. Tapi yo iku dijeluk kancaku dhewe yo. Misalnya Mbak, koncoku wis telu mbiyen to kan desain sarang terus. Mbak, ngono ya, tak masukin jadi reviewer jurnalku ya oke, jurnal MP ya. Terus ditarik enggak tahu terus tiba-tiba minta nomor rekening gitu. Setiap 6 bulan jadi dapat transferan gitu terus. Tapi yang review. Iya. Mbak ini ada masuk 2 review ya gitu. Oke. Nah, bedane mung ning kono, Dadi nek misale karena kita apa jenenge iki rung berbayar dan dikelola oleh swasta, maka mengkari rembukane wae karo koncone arep piye. Bro, iki aku njaluk tulung tapi ora ono bayaran iki, mergane free. Pak, SK-ne itu ada tulisannya misalnya berlaku tahun sekian sampai sekian langsung gitu boleh nggak biar kita nggak membuatin SK berulang-ulang gitu. Apa per tahun? Ya iso Oleh toh, oleh langsung. Misalnya menjadi reviewer kami mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2025 gitu boleh kan? Boleh, masalah. Biar tidak berulang per tahun kita buatkan. Ora masalah. Oke. Berarti iki PR iki adalah digawe akeh minimal 3 universitas, tapi kalau ada satu yang dari internasional dan dia berkarya ya jos. Tapi ora kudu sih. Ora kudu, penting iki ojo diakei wong jerone. Terus setiap ininya tuh ada informasinya. Soal informasinya ya kayak ngene lah, bro. Kayak misalnya iki Yosep misalnya. Nah, misalnya ngene iki. Tuh. Tapi iki kan ra ono gelar ya. Tapi nek misalnya ono sing profesor kayak gelar apa? Tapi nek misalnya kayak ini juga profesor enggak usah bergelar ya? Ora perlu. Lha apa? Berarti misalnya profesor, aku lagi dikai Profesor Dr. Sri Katoning C, misalnya ngono kuwi. Itu kita kayak. Amin. Ngono kuwi. Terus saranku apa jenenge fokus dan scope, pembayarannya fokus dan scope ya. Fokus dan scope ojo berbasis karo kebidangan. Tapi kan iki can kebidangannya PAUD, dadi niki aman. Nek kaya aku kan kebidangannya FKIP, education. Nah, makanya next durunge fokus dan scope kuwi basise keprodian. Ngono, dadi pendidikan fisika, pendidikan matematika, ngono kae. Bar kowe ora tak gawe apa jenenge, tak gawe ora berbasis apa jenenge keprodian, tapi basisnya adalah perkembangan keilmuan langsung. Jadi STEM education iki PAUD iso, fisika iso, matematika iso. Anyway, lanjut ya. Terus pelibatan Mita Bestari. Nah, ngene, aku ki butuh dirimu wis aku akses ya. Oke, Cus. Diakses apa, Mas? SK Koningsih. Oke, aku arep mlebu ngono. Sehingga iki Mas Faris kok. Terus 2022. Nah, sangar loh. Banyak banget. Ana 37 tapi dong ono sing digarap piye? Iya, soalnya ono sing sharingan tuh loh. Ora apa-apa, nganu. Bar iki langsung kan ono sing saka tahun piro ya? Ini bukan wingi skripsian kabeh, Pak. Publikasi tak suruh arahkan masuk ke situ untuk publikasinya. Iya. Nah, nek ngono nganu wae dirimu saiki jikoke 55 wae, Mbak. 55. Ini Mbak Konita ini. Mbak Konita nanti ambilnya 55 saja. Kenapa 5? Pertama ya emang karena syarat publikasi ya. Syarat publikasi suatu jurnal itu kan 5 menurut Ristek Dikti. Yang kedua, apa jenenge Mbak Konita akan lebih bisa memilih artikel yang berkualitas. Kayak misalnya Faridika, pas teko ke ono nganti 80 piro.
Akhirnya tak sorting mengono piro jal? Mengono 10 saka 80. Pak, 37 mono sing iso kon njaba ra? Hah? Ambuh aku ora kenal iki. Ora ono tulisannya ya? Ora ono. Tulisan mesti Udah dibuka Suryanto itu ada. Masih buka isi cek aja. Berarti 5 artikel ini semuanya dari dalam atau bagaimana, Pak? 5 artikel itu kalau bisa dari luar Mbak Konita. Dari luar. Jadi misalnya 23 apa 32 gitu. Nah, misalnya intinya nanti apa namanya agak apa dari dalam tapi yo ojo luwih saka 30 ya. Jangan lebih dari 30% lah. Pak, 5 apa 6 toh? Apa nih? Sing iso diterbitno iku. 5. 5 tok wae. 5 tok cukup. Iki sepapat sih ngono. Sepapat mergane wah. Ngono kalah sing mlebu sih rong wel-wel. Ngono. Pak, coba Pak minta tolong bukain punya aku tadi, Pak. Sing ono oke. Itu Suryanto itu dari luar loh kayaknya. Iya. Soalnya kan aku apal jeneng-jeneng itu. Di deloknya metadata. Oh iki summary ini. Oh, submit itu tapi Hanifa punya kita. Oh. Kok gue Suryanto apa ya namanya itu? Ya, mungkin yang submit. Dan ini submitnya kan dong lengkap ya? Afiliasinya enggak ada. Country round. Ini afiliasinya punya EWMS itu. Bimbinganku soalnya. Wes ganti-ganti. Nah, nanti tak pilihan nih. Ya, terus berikutnya ya. Jadi neng kene misalnya aku iso ndelok, kan iso ndelok neng bagian back issue di home. Ini bisa jadi editor. Salah. Coba cepet-cepet toh, ben kene karo nyawa. Yo ketika kan mau itu. Jadi tas stop session. Aku Mbak Konita lanjutin dulu ya. Saya tak ngajar sebentar ya. Pak Noval, aku live ya. Engko hostnya jadi jenengan. Oke, tak ngajar dulu. Siap. Terima kasih. Yoi. Oke. Kita duet Mbak Konita ya. Iya, Pak. Oke, sekarang ini dari sini kan saya bisa melihat. Coba kita lihat yang volume 3 ini. Terus ini kita cek Palupi. Terus kita cek review. Tara. Ini yang review Bakaton. Tapi filenya belum diunggah. Oke. Nah, artinya kalau kayak gini berarti pelibatan Mita Bersari kan ini poinnya adalah apakah Mita Bersari itu terlibat secara penuh atau tidak. Iya. Pertama poinnya itu. Kalau misalnya tidak, seperti ini kan terindikasi tidak. Iya, karena itu ya. Karena tidak ada filenya. Walaupun ada filenya, kita klik apa yang dia review, gitu nanti. Apa yang dia review? Kok yang dia review adalah apa namanya hanya bersifat judulnya kurang ke kiri, nah, misalnya kayak gitu. Apa namanya kurang ke tengah, misalnya kayak gitu. Kui udah review, kui editing. Nah, editing ya. Itu sifatnya namanya editing. Gitu. Jadinya ini sudah kalau misalnya kan saya ini apa namanya perlu beberapa kali melihat jurnal. Nah, dari jurnalnya itu prosesnya juga seperti itu.
Prosesnya seperti itu. Nah, jadi nanti di sini harus harus ngelihat dalam konteks kalau misalnya Mbak Katon ini ada reviewnya, ada hasil reviewnya harus diunggah dan yang direview itu benar-benar konten gitu. Ya, oke. Oke, terus mutu penyuntingan substansi. Kita lihat di archive. Berarti yang ini tadi reviewernya tuh nggak ngupload hasil reviewnya atau bagaimana Pak? Iya, jadi itu ternilai karena si Mbak. Iya. Lewat WhatsApp mungkin ya kemarin. Nggak apa-apa lewat WhatsApp, tapi nanti hasil di WhatsApp-nya itu diunggah di situ. Iya. Jadi, nah ini kalau misalnya kita bahas mutu penyuntingan substansi, kita mesti ngelihat sampai dalam. Jadi mutu penyuntingan substansi ini biasanya kita langsung lihat, kita buka. Oh, ini bagus nih udah nih. Yang mana Pak? Kan? Ini semuanya posisi authorship semuanya dari sini, keren nih. Sudah sesuai Pak? Ini udah keren kok. Udah keren, terus cuman ini loh Mbak. Kalau kita di jurnal kan tidak ada kayak gini nih, Pradana 2016-19 ini kan kalau di deskripsi aja di transkripsi, ya kan? Ini kena satu. Manajemen referensi ya? Referensinya nggak model kayak gini. Karena kalau jenengan pakai apa, nggak mungkin apa pakai kayak gini gitu. Dan ini misalnya kalau kita mensitasikan by knowing the meaning, concept, and understanding, they will be able to do more, namely to operationalize numbers. Nah, harusnya Astuti 2017 kurung tutup titik. Iya, oke. Gitu. Jadi kita kenanya di situ. Terus dari konsep kita bongkar satu dulu aja nih. Nah, terus saya yakin figur 1 tuh enggak kayak gini nih. Ini kayaknya 1 dipotong gitu. Ya. Ini sistematik, ini SLR, Bu. Oh iya betul. Dia pakai kayak gitu. Nah, di sini kan dia juga nggak pakai metodenya, nggak pakai Prisma ini, si literatur reviewnya ini. Jadinya kita nggak kelihatan exclusion-nya prosesnya gimana dan seterusnya. Oke, terus tapi kita nggak bahas itu. Kita bahas presentasi gambar ini. Kalau kayak gini nanti lebih baik kalau saran saya dijadiin yang 1 page gitu. Karena ini kan flow ya. Ini kan flow. Kalau flow bisa jadikan 1 page. Kecuali gambar misalnya gambar untuk memperkuat argumen. Misalnya gambar hasil pekerjaan siswa gitu yang difoto. Nah, itu di-scan, habis itu taruh di sini nggak apa-apa. Kecil karena bisa. Tapi kalau misalnya karena flow kayak gini, mending taruh yang 1 page gini, nanti taruh lagi itu kan. 1 gambar, tapi tetap Pak untuk ininya 2 baris kayak gini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dan kan satu gambarnya ini yang full gitu. Ya. Full nanti ngedit. Kalau Mbak Konita yang CPTP ya? ECRJ yang ECRJ ini yang handle editingnya siapa Mbak Konita? Tadinya Bukaton. Semuanya Bukaton? Ya, karena sebelumnya ini editor insif-nya kan masih viral. Kemudian mau di reshuffle untuk ininya. Coba kita lihat yang lain. Iya. Tapi untuk template dan sebagainya tidak perlu ada perubahan kan Pak, tetap seperti itu. Oh, template monggo Mbak Konita. Jadi tuh template-nya Mbak Konita ngerasa sudah oke. Kalau masuk template itu dalam konteks selama imratnya dikasih tahu modelnya, bentuk tabelnya diberitahu, habis itu bentuk gambarnya diberitahu, itu nggak ada masalah sih harusnya. Oh iya. Oke. Itu udah oke kok. Cuma itu tadi bagian gambar dan seterusnya ya, kita lihat yang lain misalnya.
Ini kan efek, harusnya statistik nih. Mari kita cek. Mari kita cek di konsisten nggak sama yang di atas. Nih, beda ya? Iya. Ini manajemennya referensinya juga masih pakai titik 2 itu. Apa namanya, kita ngelihat dari ini nih. Ini kan dia rata nih. Rata, terus N-nya, result discussion-nya, kenapa metodenya tidak gitu maksud saya. Finding-nya gitu. Kalau di sini kan enggak. Padahal ini masih satu nomor. Nah, itu akan kena juga nanti. Jadi ketika kita, makanya kalau misalnya di Ijolai atau di Jeramat itu, setiap kita mau publish, kita rapat. Kita rapat, kita petani satu-satu artikelnya. Kita petani satu-satu secara editing. Editor dengan itu ya, Pak? Secara editing editorial board ya? Editorial board itu semuanya meeting. Kita petani satu-satu, kayak gini enggak, kayak gini enggak, kayak gini enggak. Itu udah benar enggak, tulisannya benar enggak, abstraknya sudah bagus, sesuai template kita enggak gitu. Jadi yang kayak gini enggak akan lolos. Nah, terus ya ini keren. Ini masih sih template skripsi banget, Pak, kalau saya baca. Oh iya. Ini keren loh, maksudnya template-nya senang saya ngeliatnya. Terus apa namanya? Nah itu. Jadi dan kalau misalnya kita baca ya berarti kan bagian citasinya ini nggak konsisten sama yang di sini nih. Ya. Karena dia ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu, nggak apa-apa. Terus apa namanya? Berarti intinya kalau misalnya kita arahkan ke sini, kita arahkan ke mutu penyuntingan, ini bisa agak berkurang karena apa namanya, tadi nggak konsisten gitu, nggak konsisten. Kita belum bahas substansi, nanti substansi agak belakangan aja. Terus kualifikasi anggota Dewan Penyunting, mari kita lihat tim editorialnya. Kayaknya masih belum-belongan juga itu, Pak. Ya. Ini editorialnya. Nah, oke ya. Ini kalau misalnya orang lihat sudah oke. Cuman UMS semua gitu aja. Ya. Kan? UMS semua. Jadi nanti Mbak Konita bisa aja temennya gitu. Nanti gantian Mbak Konita yang ke sana gitu. Jadi ini Bu Ira belum diganti. Jenengan juga belum masuk di sini. Kok ini kayak punya Faridika, Mbak? Punya Faridika itu tak bongkar semua. Jadi dulu tuh editorial board-nya tuh ya akhirnya saya mesti nerima kalau baru segini editorial board-nya gitu. Baru segini aja. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini juga baru satu WMS doang. Saya juga belum nemu yang lain. Oh, gitu. Ketentuannya apa, Pak? Kalau misalnya kita cari dari luar, itu ada ketentuannya nggak? Misalnya harus. Kalau yang penting punya Scopus aja. Oke. Temannya Mbak Konita yang punya Scopus itu diajak aja. Diajak sini tak undang. Rakyat tangguh dia pegawai ini didobel gitu. Didobel tuh maksudnya kayak gini. Misal saya masuk ya tempat saya. Misal saya tak masuk. Jadi di double tuh intinya misalnya Mbak Konita nanti dibarengin sama, jadi satu paper dihandle 2 orang. Itu namanya di double. Jadi kalau misalnya temannya Mbak Konita itu apa namanya dihandle misalnya kayak punya misalnya punya ini misalnya ini saya sama Pak Adi, tapi yang handle mayor saya. Saya cuma minta Pak Adi tolong dicek iki editingnya. Gitu. Tapi tetap saya yang handle mayor gitu. Nah dari situ kita bisa lihat kok kayak gimana. Cuman kalau misalnya apa namanya emang kalau misalnya kadang kita juga suka berjuang sendiri, Mbak. Jadi anak-anak jurnal itu kadang suka kayak lone wolf gitu. Kita berjuang sendiri, tahu-tahu publish gitu. Yang diapresiasi yang lain, dia wajar. Nah, gitu lah kira-kira. Nah, terus kita lanjut deh.
kita lanjut ke editorial. Nah, ini editorial ini pertama kalau misalnya dokter nih nggak perlu kecuali dia udah profesor. Udah profesor. Perlu dicantumkan gelarnya. Kalau udah profesor. Nah, kayak ini Prof Endang ini nggak apa-apa, Prof Sama, Prof Atik. Nanti kalau misalnya siapa lagi gitu. Tapi yang masih maksudnya belum profesor nggak perlu. Gitu. Ya, baik Pak. Terus apa lagi ya tadi ya? Terus kualifikasi anggota Dewan Penjuntung ya itu tadi ya. Kualifikasi anggota Dewan Penjuntung itu dia ngebahas ngebahas terkait dengan apakah seberapa bagus sih editornya, seberapa bagus tuh maksudnya apakah dia udah pernah menulis di jurnal internasional. Itu seberapa bagus tuh parameternya itu. Terus ini author guideline. Author guideline, mari kita cari author guideline. Pak, itu nanti saya minta nih, bisa kan ini, apa ya ini? penilaian. Boleh, nggak apa-apa. Author guideline. Lebar kayak gimana? Mbak Konita kalau misalnya baca kayak gini seneng nggak? Enggak. Soalnya rumit banget. Gimana Pak? Ada ini enggak apa sugestinya? Kita bisa melihat, bisa dibikin kayak gini boleh. Jadi kan ada spasinya, ada ininya. Ya. Caranya gini aja, Mbak Konita ini copy, habis itu paste, habis itu edit sendiri gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau gitu acuannya Faridika, Pak. Dalam acuannya kalau Faridika. saya pakai Jeramat Edu juga ada. Jeramat Edu juga. Author guideline-nya Jeramat Edu itu juga bisa kita pakai. Atau author guideline dari jurnal PAUD yang Mbak Konita seneng itu juga boleh. Oke. Baik, Pak. Nah, ini kan sama mirip-mirip kayak punyanya gitu. Nah, ini kan enak nih bacanya. Iya. Jadi enggak. Kalau ini kan kayak hidup ya, kompleks gitu. Dan author guideline model kayak gini nanti bacanya jadi bingung. Iya. Apalagi sekarang kan udah Sinta 4, jadi bakal banyak nanti bakal jenengan bakal handle lebih banyak banyak artikel lagi. Orang akan semakin banyak baca jurnal jenengan. Semakin nggak representatif, jadi artikel berkualitas yang masuk semakin sedikit gitu. Jadi banyak jurnal Sinta 4 yang ngeluh, Pak, kita jarang dapat artikel bagus ini. Ya gampang, jenengan mem-package jurnalnya kayak gimana? Seperti apa? Karena packaging yang bagus tuh menandakan profesionalisme dari si ininya, kitanya gitu. Iya. Gitu. Terus, nah jadi ini author guideline tuh kalau intinya sih dia terkait dengan general requirement-nya, maksudnya apakah harus ada cover letter? Gitu. Apakah harus ada cover letter? Kalau kayak saya sih enggak, karena saya masih belum ya. Cuman kalau kayak si Jeramat Edu memang butuh, karena kita saking banyaknya jurnal artikel yang masuk, itu kita butuh statement cover letter gitu. Tapi kalau misalnya kayak Faridika kan nggak terlalu banyak, jadinya itu nggak butuh gitu. Nah, CCR monggo nanti ketika Sinta 4 kemungkinan bakal banyak itu artikel yang masuk itu. Nah, karena bakal banyak artikel yang masuk, jadinya mesti ada seleksinya. Salah satunya melalui melalui cover letter. Ya, yang submit ke CRJ ini sejauh ini masih dikit sih Pak, kebanyakan yang skripsi mahasiswa aja. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak. Ya, saya itu yang skripsi mahasiswa juga banyak. Bahkan dosen internal pun beberapa kali tak reject. Dosen kita. Kenapa? Saya udah izin sama Prof, ngapunten ini. Saya mau minta backup gitu. Jadi kalau ada dosen siapapun yang menurut saya kok dia nggak sesuai template, imrat yang nggak jelas, tetap saya reject. Iya. Tapi artikel mahasiswa yang dia imratnya jelas, sesuai template, saya terima malah. Gitu. Nah, author guidelines itu, terus habis itu kita bisa lihat. Mutu penyuntingan gaya dan format itu tadi udah kita bahas ya, maksudnya yang citasi, terus referensi dan sebagainya, terus tabel, gambar itu pastikan dia yang harus Mbak Konita hafal itu dan ingat
setiap tabel itu harus disebut. Jadi tidak ada istilah setiap tabel atau gambar itu harus disebut. Contoh misalnya, data dapat dilihat pada tabel 5, itu artinya disebut. Gitu. Bukan data dapat dilihat pada tabel berikut itu yang mana? Jadi nggak ada istilah berikut, nggak ada di atas, di bawah, di samping, itu nggak ada. Adanya tabel berapa, gambar berapa, itu harus di-mention. Sama kayak kita nulis di Scopus lah. Kalau kita nulis di Scopus kan nggak ada, itu harusnya udah di luar ini. Konsep kayak gitu harusnya udah di luar luar kepala gitu. Jadi ketika kita nulis sudah otomatis nggak ada istilah tabel berikut, tabel di bawah gitu. Itu udah nggak ada. Terus apa lagi nih? Manajemen pengolahan terbitan berkala ilmiah. Jadi ini masalah terkait apakah dia konsisten atau enggak. Konsisten publikasinya. Jadi kalau publikasinya dia oke, maksudnya dalam konteks dia konsisten setiap satu nomor tuh, misalnya Mbak Konita publish bulan Juni dan Desember misalnya, maka nggak boleh lebih dari Juni. Nggak boleh lebih dari Desember. Jadi kalau kan Juni dan Desember. Kan Juni Desember kan. Jenengan kalau misalnya jenengan publish nomor Juni antara Juni sampai Desember malah nggak apa-apa. Oh gitu. Berarti dari Januari sampai sebelum Juni itu yang tidak diperbolehkan, Pak? Bukan. Betul. Jadi Januari sampai sebelum Juni di tahun depan. Iya. Itu yang nggak boleh. Karena itu berarti nomornya jenengan udah off. Udah lewat gitu. Tapi Pak, kalau citation misalnya mau dipublish artikelnya itu bisa nggak sih bergilir, nggak yang langsung satu boleh, row? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan kadang artikel yang masuk itu kan ada yang memang tidak sesuai. Kita kan nggak bisa memaksakan harus satu kloter masuk semua gitu kan. Misalnya ini kayak saya di IJM ini di Sinta 2. Ini saya udah naruh nama di sini. Saya udah ditaruh namanya gitu. Jadi saya udah ditaruh nama. Habis itu nanti tinggal nunggu yang ini, tunggu editingnya. Iya. Jadi tunggu editingnya gitu. Cuman ini kalau emang menurut saya ya, lebih bagusan kita mau pakai model yang kayak gini. Yang model tempat kita. Kalau model tempat kita kan clean. Autornya ada, universitasnya ada, negaranya ada. Itu jelas gitu. Nah, ini kan ada, autornya ada, departemen afiliasinya ada, negaranya ada. Ini juga sama. Nanti kalau misalnya ketanya klik ini, itu akan ke arah Google Scholar-nya atau Scopus-nya atau website pribadinya dia. Gitu. Gitu. Jadi itu nanti bisa kan Pak untuk yang bisa. Jenengan bisa bisa kursus sehari dengan Mas Yuda atau Mas Farid. Iya, siap. Jadi emang butuh waktu sehari untuk benar-benar kursus gitu. Jadi koyo pekerti lah. Ketika kursus harus lupa yang lain. Oke, jadi kayak gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Jadi ini terkait yang paling signifikan tuh di sini. Iya. Terus ukuran bidang tulisan saya yakin semuanya udah oke lah. Ini jadwal kebekalaannya itu juga udah oke. Nah, jumlah kunjungan unit pelanggan ini yang penting. Jumlah kunjungan unit pelanggan atau kita biasanya unique visitor istilahnya. Kita coba cari di sini apakah ada, tidak ada. Jadi informationnya itu di mana Pak informasinya? Kita bisa nyari di sini, misalnya kita pakai tempatnya Jeramat Edu ya. Saya kasih contoh tempat Jeramat Edu. Jenengan bisa minta ke Mas Yuda untuk nambahin stat counter. Apa Pak? Stat counter. Ini stat counter. Yang itu. Itu. Bukan, ini namanya flag counter. Kalau flag counter itu penting untuk umum. Ini penting untuk umum. Tapi untuk melihat unitas kita pakai stat counter. Nih, stat counter. Oke. Nah, jadi kita pakai stat counter ini, kita bisa tahu unique new visitor-nya yang ini warna pink nggak jelas ini, kita bisa lihat tanggal 21, 3. Artinya new visitor itu artinya dia belum pernah
ke situ dan ke situ. Oke. Itu new visitor. Yeah. Gitu. Nah, itu kan kita bisa lihat nih rata-rata per bulan. Misalnya ini kita bisa bikin 30 days misalnya. Nah, ini kan langsung kita kelihatan nih 30 days-nya. Nah, ini dihitung juga oleh reviewer jurnal. Iya, Pak. Ini kita hitung juga gitu oleh reviewer jurnal. Kalau udah nanti langsung ketahuan gitu. Tapi itu naik turun gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru kalau nggak naik turun itu malah bahaya. Oh iya. Jadinya kalau misalnya ini flat terus berarti kan kita curiga. Kok di flat dan tinggi misalnya di angka 400 setiap hari. Wah, kita curiga tuh. Gitu. Apakah di program kah atau bagaimana? Oh iya. Jadi kayak gini malah alami. Itu benar. Gitu. Jadi malah nggak ada masalah. Nah, itu nanti dihitung, Mbak Konita. Itu nanti dihitung pakai stat counter. Jadi nanti jenengan bisa minta ke Mas Julda atau Mas Faris untuk dibuatkan stat counter sedemikian sehingga bisa kelihatan. Oke. Terus pencantuman di pengindeks internasional bereputasi. Indeksasi itu dibagi jadi 3. Yang paling dasar, menengah, tinggi. Yang paling dasar tuh namanya Garuda sama Google Scholar. Yang tengah tuh ada DOAJ, Dimension, Copernicus. Yang atas tuh ada Eric, itu termasuk yang bawah. Termasuk yang tengah, yang Eric termasuk yang tengah, tapi tengah atas. Tengah atas dia. Tengah tapi elit lah. Gitu. Jadi kalau udah masuk ke Eric, elit lah dia. Nah, terus habis itu ada yang atas tuh ya jangan udah tahu, ada Scopus, ada SCI, ada EPUB, ada apa lagi ya? WOS. Ada itu WOS, Scopus, PubMed, ProQuest, kayak gitu. Kalau yang Sinta 4 itu masuk ke yang medium ya, yang sedang ya? Sinta itu bukan indeks. Sinta bukan ya? Itu akreditasi. Jadi indeks itu beda. Sinta kan bukan database artikel. Makanya soalnya kadang ada yang ngomong jurnal terindeks Sinta itu. Nah, itu salah. Ya. Ternyata bukan indeks. Bukan indeks. Jadi tapi Sinta itu akreditasi, betul. Jadi kayak misalnya UMS terakreditasi unggul kayak gitulah. Nah, ya kayak gitu. Jadi apakah kita UMS terindeks? Tidak. Nah, untuk masuk ke DOAJ, kemudian Dimension dan sebagainya itu bagaimana, Pak? Kalau yang DOAJ kan tadi katanya Mbak Katon, kita sedang ada proses. Sedang proses. Nah, yang Dimension itu selama jenengan punya DOI, insya Allah ada. Kita cari ya Dimensionnya. Kita cari, misalnya di sini ada paper. Nah, paper ini kita copy deh. Kayaknya udah ada di Dimensionnya ini. Cara nyarinya gini Mbak Konita. Ini. Pas aja. Oke. Belum ada. Nggak ada. Berarti emang belum di indeks gitu. Apa aja ya Pak tadi? Dimension. Jadi yang paling bawah ya, yang bawah itu ada Garuda sama Google Scholar. Ada banyak lagi sih sebenarnya. Iya. Tapi itu dua itu. Terus yang menengah itu ada DOAJ, ada Dimension, ada Eric itu yang menengah atas tuh. Iya. Nah, berikutnya yang level atas ada Scopus, WOS, ProQuest, PubMed gitu. Cuma kan kalau kita kan nggak ke ProQuest sama PubMed, kita nggak ke PubMed karena PubMed khusus dokteran. Oh gitu. Kita ke ke Scopus sama WOS gitu. Begitu. Terus habis itu kita cek lagi. Nah, itu jadinya jumlah kunjungan unik itu indeks internasional karena ini belum DOAJ dan belum Dimension, maka kita ini termasuk yang nilainya bawah nih. Oh, nih. Karena masuknya bawah. Nah, terus alamat identitas unik DOI itu ya? DOI kan udah jalan semua. Ada lagi sebenarnya ini jumlah citasi. Nah, jumlah citasi itu Mbak Konita, kita udah nggak pakai Google Scholar untuk melihat citasi jurnal karena Google Scholar itu adalah
sitasi untuk authorship, bukan untuk jurnal. Makanya jurnal itu sekarang kita makanya Dimension atau ResearchGate. Kita makanya ke sana, Dimension atau ResearchGate. Gitu. Jadi misalnya kayak gitu, Mbak Onita bisa bikin akun ResearchGate untuk jurnal ini. Jadi jurnal ini dibikinkan akun ResearchGate-nya. Gitu. Jadi semua artikel yang dia bisa dimasukkan ke situ. ResearchGate dia juga ngitung sitasi kok. Jadi kita bisa lihat citasinya gitu. Jadi itu kita bisa kan Pak, saya buat sendiri, nggak harus bisa nggak harus sama bapak-bapak yang di LPPI, nggak apa-apa. Bisa gitu. Terus sekarang kita membahas substansi, Mbak ya. Kita membahas substansi. Tentunya karena yang masuk adalah artikel-artikel penyanyi mahasiswa, maka kita nggak perlu berekspek banyak. Tapi setidaknya di dalam dalam proses editing kita bisa kita bisa intervensi. Misalnya gini, dalam abstrak ini kita bisa, kalau abstrak itu kan minimal ada tujuan, ada metode, ada hasil. Bukan result and discussion istilahnya. Kalau result and discussion itu di sini bakal panjang sekali. Tapi ya harusnya adalah tulisannya findings. Jadi tujuan, metode, findings, habis itu signifikan, habis itu rekomendasi itu ya nggak sih Pak? Rekomendasi boleh, nggak ada masalah. Tapi kan yang wajib 3 itu sebenarnya. Tujuan, metode, sama finding. Udah. Tapi bisa ditambahi kalau misalnya mau tambahin rekomendasi boleh, atau signifikan. Habis itu sama research gap. Oh iya. Jadi di awal, kalau saya biasanya kalau nulis di jurnal Scopus itu di bagian abstrak tuh awal tuh selalu saya tunjukkan gap-nya dalam 3 kalimat. Nah, sama di Jeramat Edu itu semua artikel, kalau Jeramat Edu itu alhamdulillah udah banyak artikel dari luar negeri. Nah, dari artikel dari luar negeri itu udah banyak. Jadi kita udah berani kayak gitulah, udah berani minta mereka untuk menuliskan research gap-nya. Kalau enggak ya kita reject gitu. Jadi itu jadinya emang bisa jadi jenengan bisa minta ke author untuk menambahkan. Kalau misalnya saya minimal ada 5 itu dari atas sendiri itu research gap. Habis itu tujuan, metode, temuan, sama signifikan. Jadi bisa langsung ketahuan lah. Gitu. Terus habis itu kita menuju ke ini. Saya bentar. Jadi kan pakai Windows 11 nggak, Mbak? Enggak, Pak. Enggak ya. Windows 11 itu aneh yang gue. Oke, jadi ini kita masuk introduction. Di introduction itu, Mbak Konita. Yang penting introduction itu kan dia tugasnya adalah membongkar judul. Jadi kalau misalnya dia ada judul seperti ini, ada The Effect of Children's Sleep Pattern on Creativity. Pertanyaannya adalah, ada apa pentingnya kreativitas? Habis itu apa itu sleep pattern? Habis itu kenapa jenengan meneliti children's sleep pattern? Gitu. Itu harus dijelaskan. Gitu. Nah, itu tugasnya di introduction seperti itu. Pertama itu, yang kedua, introduction harus bisa membongkar terkait dengan perkembangan teorinya. Kalau istilahnya tuh state of the art. State of the art ya. Perkembangan teorinya, state of the art. Dari perkembangan teori itu si author juga harus bisa menunjukkan novelty-nya di mana, berbasis pengembangan teori itu. Jadi bisa theoretical gap, bisa experimental gap, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita jelaskan di situ, dan itu juga harus jelas. Nah, dari situ peneliti juga bisa diminta untuk menjelaskan signifikansinya. Pertama urgensi, yang kedua signifikan. Urgensi itu maksudnya adalah kenapa riset ini penting. Iya, urgensi dan signifikansi. Signifikan itu maksudnya adalah dampak riset ini nanti diharapkan sebagai apa hasilnya. Jadi itu Pak, ketentuan introduction itu kalau terlalu panjang itu menurutku juga di Scopus pun sekarang artikel-artikel itu introduction-nya hanya 3 paragraf kalau saya sejauh ini baca.
Iya, introduksinya 3 paragraf, selebihnya kan ini toh menjelaskan teori terkait apa. Gitu. 3 paragraf atau 3 halaman, Mbak? 3 paragraf ada, Pak. Ada 3 paragraf. Ada. Wow. Tapi lebih... yang nulis mesti udah expert itu. Oh iya. Iya. Berarti nggak masalah ya, Pak, ya untuk... Iya, sebenarnya nggak ada masalah gitu. Cuman intinya itu tadi, setidaknya yang tadi requirement tadi itu ada. Terus habis itu problem statement, habis itu tujuan. Problem statement. Habis itu tujuan. Problemnya apa sih? Gitu. Terus tujuannya bagaimana? Gitu. Nah, kalau research method mah tergantung risetnya. Ya. Jadi di dalamnya apa? Tapi yang akan muncul di introduction gitu. Jadi ketika saya melihat apa namanya? Saya melihat ini, bentar Pak, ini saya post. Oke, saya mau ngomong sesuatu. Jadi saya ini kan apa namanya reviewer jurnal. Reviewer jurnal di sini tuh ada saya, ada tapi saya manajemen. Oh gitu, manajemen pendidikan. Bukan. Saya manajemen jurnal. Jadi saya mereview, saya reviewer jurnal nasional, tapi ditinjau tapi bagian manajemennya. Oh, gitu. Bagian konten tuh ada Pak Kolit, matematika, ada Bu Laili, ada Prof Harun. Di UMS tuh ada beberapa kok reviewer jurnal nasionalnya tuh, ada saya, ada Pak Jumadi, ada Prof Harun, Bu Laili, Pak Kolit, ada 5 orang gitu. Nah, kalau secara konten nanti jenengan bisa juga konsultasi sama Bu Laili atau ada Prof Harun atau Pak Kolit. Nah, untuk manajemen bisa dengan saya, karena saya lebih fokusnya ke review manajemen. Oke, saya lanjut ya. Ini saya play lagi. Oke, Pak. Sip, Oke, jadi intinya apa namanya di bagian dalam situ. Tapi setahu saya di bagian substansi yang dinilai itu tadi apa namanya seberapa bagus sih artikel-artikel yang ada di jurnal tersebut, gitu. Habis itu referensinya, kita lihat referensinya kayak gimana di dalam nih. Kita lihat di sini, jurnalnya udah bagus-bagus nih. Jurnalnya udah bagus-bagus, tapi ada juga yang artikel yang jurnal yang referensinya tuh buku semua. Iya. Terus website ada, habis itu apa gitu. Ya itu jelek sekali. Itu ada apa? Nah, ada berapa persennya misal jurnal minimal berapa? Kalau minimal ini Mbak, minimal dibikin 20 referensi, di mana 80%-nya itu dari jurnal internasional bereputasi. Dari jurnal internasional bereputasi. Jadi pastikan dia punya 20 referensi minimal ya. Itu 80%-nya itu dari jurnal internasional bereputasi. Gitu. Terus pastikan di sini ada DOI-nya. Pastikan ada DOI-nya, dan jenengan ini merekomendasikan menggunakan Mendeley atau Zotero di websitenya. Di situ gunakan Zotero atau Mendeley gitu. Gitu sih. Terus di bagian website, kita kembali lagi ke website. Nah, ini sebenarnya udah bagus, cuman itu tadi apa namanya tampilannya bisa jenengan minta ke Mas Huda untuk dibikin kayak gini, atau kayak punya Jiramat Edu, atau dibikin kayak punya Ijolai. Ijolai itu keren tuh, kayak mau Prof Harun di-update terus. Salut saya, maksudnya sama kegiatannya Prof Harun tuh. Pegang jurnal gitu. Jadi intinya di sini apa namanya kita mesti ngecek juga terkait dengan jurnal. Nah, kalau jenengan buka Ijolai kan nyenengin nih tampilannya. Terus ada ininya, ada apa namanya, ada 2 ini. Tapi kita nggak harus kayak gini. Kalau Prof Harun kan kayak gini kan emang udah ada. Datanya udah ada. Kalau misalnya kita yang belum ada ya nggak usah. Gitu. Nah, ini ada apa namanya abstract figure. Jadi visual abstrak. Nah, namanya visual abstrak. Ada ini. Jadi jenengan juga bisa masukkan sendiri. Cuman kalau artikelnya tidak ada, kayak misalnya tadi saya lihat ada beberapa nggak ada gambarnya ya. Nggak ada gambarnya. Nah, ya catatan lagi. Artikel itu setidaknya harus ada gambar, tabel atau gambar, Mbak. Tabel dan gambar. Jadi artikel itu sebaiknya ada tabel dan gambar.
Karena tabel dan gambar itu bisa memotong banyak sekali paragraf. Iya. Paragraf untuk menjelaskan gitu. Dan kalau misalnya kita lihat nih, Nyai Julai udah kayak gini, gitu. Jadi keren. Bagus ya Pak. Itu ada Pak gambarnya. Terus Jenengan gambar juga memang bisa. sengaja tuh. Jenengan juga bisa. Jadi gambarnya emang bisa. Kalau ini kan yang handle Mas Andi. Andi direktorat gitu. Nah, ini nanti jenengan bisa minta nih, ini dibikin kayak gini gitu. Ada apa namanya? Ada flag counter, ada start counter. Terus habis itu, kalau misalnya jenengan ada kerjasama sama RJI bisa ini sertifikat. Habis itu ini asosiasi yang tadi saya bilang. Jadi bisa ke sini. Nah, ini harus ada ini, Mbak. Di tempat jenengan juga harus ada ini. Grammarly. Mendeley, Turnitin, Grammarly. Terus template-nya juga ada dan seterusnya gitu. Dan jenengan sih kalau menurut saya terkait dengan cover ini sudah cantik banget nih. Iya. Sudah Pak, saya juga. Udah cantik sekali, jadinya nggak perlu diperhati lah. Ya paling itu doang gitu, Mbak Konita. Jadi intinya kalau misalnya menurut saya apa namanya? Jadi yang di ini kalau udah Sinta 4 nih udah saatnya jenengan. Jadi gini, kalau di Sinta 3 jenengan itu masih mikir manajemen. Sinta 3 ke bawah. Cuman kalau udah Sinta 2 ke atas, jenengan udah nggak perlu mikir manajemen. Sekarang yang jenengan perlu adalah fokus ke artikelnya gitu. Jadi kalau misalnya kayak udah Sinta 4, jenengan tetap harus mikir ke apa namanya? Jadi sebenarnya gini, akreditasi jurnal tuh dulu cuma ada 2. A dan B. Nah, karena dirasa kalau kok tidak ada tidak ada penghargaan terhadap jurnal-jurnal yang non akreditasi, makanya dibuatlah Sinta. Sinta itu dari 1 sampai 6. Tapi dari Sinta 1 sampai 6 sebenarnya yang terakreditasi A dan B itu cuma di Sinta 1 sama 2. Sinta 1 itu di A, Sinta 2 itu di B gitu. Nah, makanya kita mesti ngejar apa namanya kualitasnya, jadi besok ketika reakreditasi bisa lebih baik lagi gitu. Terutama bagian tampilan sih. Pak, reakreditasinya itu 2 tahun ya setelah terbit atau bagaimana? 4 tahun tuh. Oh, 4 tahun toh? 4 tahun setelah terbit. Berarti Sinta 2 kalau misalnya mau reakreditasi. Apa? Nunggu 4 tahun dulu kalau misalnya mau reakreditasi. Jangan nunggu 4 tahun dulu. Nah, tapi kan pengajuannya bisa setahun sebelumnya. Terus yang dinilai itu bisa 1 nomor terakhir. 1 nomor terakhir toh? 1 nomor terakhir toh. Enaknya ngono. Kayak Validika ki kudu 2 tahun, kudu petang nomor sing diajukan. Oh iya. Karena kan udah akreditasi. Betul. Aku lagi arep maju besok akhir 2022 lagi arep maju. Oh iki nggonku ini ya papat tok. Papat. Iya papat dinilai. Karena sedurunge terus nutup Sinta papat. Tanda nih, ora keren nih. Aja. It's not good sound. Ya wis ngono. Dadi ngono kuwi. Dadi mau intinya adalah dirimu saiki wayahe mempercantik tampilan jurnal. Ya. Untuk template udah bagus kok, Bu. Udah, template-nya udah oke. Udah. Template wis aja. Focus and scope reviewer itu kan perlu kita tambahkan juga. Jadi editor, reviewer, focus and scope. Chief gantek kasisan dong, tulis jenengku. Hah? Chief editor. Cek. Bu, kemarin tuh kan kita ke Pak Faris itu passwordnya sama ya, punya saya sama yang jenengan. Kayaknya passwordnya sama, hanya usernya yang beda ya. Usernya tuh pakai UniID itu bukan Pak? Oh gitu katanya. Iyalah ya apa enggak saya tanya. Kalau saya dikasih sendiri kita dibuatin. Oh soalnya saya coba login tuh belum bisa. Oh ya nggak tak mintain lagi sama Mas Faris. Ini saya. Suaranya Mbak Konita itu lembut ya? Enggak, ini aku sih ngomongin langsung.
Langsung. Mbak Konita tuh orang mana tuh, Mbak? Jenengan? Saya Kulon situ, Pak, Boyolali. Oh, Boyolali. Oh. S1, S2, S3-nya mana, Mbak, jenengan, Mbak? Saya belum S3. Oh, belum S3. S1, S2-nya? S1, S2 PAUD UIN Jogja. Oh, UIN Jogja. Dulu pernah punya pengalaman juga ikut jadi pengelola jurnal, Pak. Oh, tapi hanya editor editorial board. Ini kan sudah berpengalaman setidaknya ya, Pak ya. Yoi, cocok. Jadi mediasi antara autor sama reviewernya. Oh. Itu yang paling penting. Penting itu. Sudah bisa login, Bu. Alhamdulillah. Bon? Sudah, alhamdulillah. Oke, Bon. Terima kasih. Ya. Suaraku tak lembut-lembutin lah. Masa. Aku banting aku. Kowe brauk wae ra apa-apa. Ora iso. Tetep kok cuma berapa detik doang gitu ya. Gue endingnya kapok. Dadi wong kulon wae, Bro. Iya bener. Saya juga kulon, Pak. Yang Semarang kan ya wis gimana ya. Jenengan ya? Boyolali ya kulon Bang, Pak. Tapi cik mambu Solo wi. Heeh, mambu Solo. Sekarang kan sudah mau ganti daerah istimewa Surakarta. Oh iya. Ini dari Boyolali sampai Wonogiri besok. Kita nanti akan jadi anak DIS ya. Akan ada DIY. Engko coba tak cek aku ing lali ku ganti kuwi. Ya aku yo lali kok. Engko bar iki jurnal section. Wis gampang. Oke, ya. Ketemu wes. Save Berarti langkah pertama kita minta Pak Yuda dulu ya untuk mengubah ini, Pak. Untuk mempercantik diri. Besok kalau sudah bilangnya gimana, Pak? Mas Yuda. Ngopo ngono ngomongnya. Mas. Nanti Mbak, kok aku tak sih ngomong, jenengan iki ning mburiku sik wae, tenang kok. Ya, siap. Mbak Kato nih galak tadi iso. Makanya saya terintimidasi, Pak. Saya pertama kali ketemu Bu Kato. Orang ding, Pak. Bahasanya diganti dong, jangan terintimidasi kayak itu tidak manusiawi. Oke, editorial initiative kan tak garing iki. Are you sure you wish to join this group membership? Yes. Oke, neng kene berarti ganti. Katon gitu keluar. Mau wis ana to. Yes. Ya, chip. Ya, tadi ndelok ya saiki ya. Sejak tonton sih. Canggih men. Bodoh. Sombong. Nggak nyelik yakin. Nyengit. Ya wis. Tadi ngono mau catatannya sana Mbak. Dengan kita tak langsung tak.